Sudah terlihat. Ya, langsung aja dimulai ya. Langsung ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Saya dari wabarakatuh. kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya saya akan mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Angelica William, lalu Astri Amelia Putri, saya sendiri, Bimo Erlangga, dan Kristi Imelda. Lanjut, di slide selanjutnya ada topik pembahasan. Yang pertama yaitu BSC sebagai sebuah sistem manajemen. Yang kedua, pentingnya balance score bagi perusahaan. Yang ketiga, penentuan jati diri balance scorecard. Selanjutnya yaitu ada balance scorecard sebagai sistem manajemen strategi. Balance scorecard merupakan jembatan antara strategi dengan implementasi dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas posisi balance scorecard sebagai bagian dari upaya pencapaian misi hingga menjadi program kerja dapat digambarkan sebagai berikut. Di sini ada posisi balance scorecard dan strategi maps dalam implementasi strategi. Bisa dilihat ya, di sini ada bagan-bagannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kristi Imelda. Selanjutnya, balance scorecard sudah berevolusi dari yang asalnya hanya merupakan sistem pengendalian kinerja. Sekarang menjadi sebuah sistem manajemen strategik. Kaplan dan Norton atau Using the Balance Scorecard as Strategic Management System 1996 dengan menjadikannya sebagai sistem manajemen strategik. Berikutnya ada skema. Yang pertama, translating the vision, yaitu bahwa balance scorecard dapat menerjemahkan visi perusahaan dalam bentuk sasaran strategis yang dikaitkan satu sama lain dengan strategi MAP. Yang kedua, communicating dan linking. Proses pembentukan balance scorecard yang melibatkan level operasional merupakan proses komunikasi atau communicating strategi perusahaan kepada level operasional. Yang selanjutnya, business planning. Karena BSC ini sudah memiliki framework atau kerangka dalam proses budgeting agar dapat terkait dengan strategi. Selanjutnya, feedback dan learning, bahwa BSC memiliki sistem umpan balik. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah pembentukan balance scorecard sebagai sistem manajemen strategik. Yang pertama, clarify the vision. Yang kemudian, komunikasikan strategi pada manajer tingkat menengah. Eliminasi investasi yang tidak strategis. Eksekutif pada korporat mereview scorecard yang dibuat masing-masing unit bisnis. Yang kelima ada refine the vision. Keenam, mengkomunikasikan balance scorecard kepada seluruh pihak di perusahaan. Mengupdate rencana jangka panjang dan budget. Kaitkan kinerja setiap orang dengan balance scorecard. Lakukan review secara bulanan dan kuartalan. Yang terakhir, lakukan strategic review secara tahunan. Selanjutnya oleh Bimo Erlangga. Terima kasih. Ya Bimo, silakan ya Bimo. Maaf Pak, lupa on mic. Berikut ini adalah langkah-langkah yang terjadi jika kita menggunakan balance scorecard. Bisa dilihat di sebelah ya. Jadi langkah 7 hingga 10 merupakan jadwal rutin, sehingga balance scorecard akhirnya merupakan proses manajemen yang rutin. Di sini terlihat bahwa proses pembentukan balance scorecard sebagai sistem manajemen strategik adalah proses yang berputar looping. Pada 4 proses manajemen ini dapat digambarkan pada diagram sebagai berikut.
Selanjutnya ada pentingnya balance scorecard bagi perusahaan. Balance scorecard sangat membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja perusahaan agar kinerja lebih efektif dan efisien. Dibutuhkan sebuah informasi akurat yang mewakili sistem kerja yang dilakukan. Balance scorecard memberikan perusahaan elemen yang dibutuhkan untuk berpindah dari paradigma selalu tentang finansial menuju model baru yang mana hasilnya menjadi titik awal untuk review, mempertanyakan, dan belajar mengenai strategi yang dimiliki balance scorecard. Akan menerjemahkan visi dan misi strategi ke dalam serangkaian ukuran koheren dalam 4 perspektif yang berimbang. Pada awalnya, balance scorecard hanya digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran keuangan, kemudian meluas dan digunakan untuk mengukur 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Kemudian ada manfaat balance scorecard. Yang pertama ada perencanaan strategi yang lebih baik. Yang kedua ada peningkatan komunikasi, strategi, dan eksekusi. Yang ketiga ada pembelajaran proyek dan inisiatif yang lebih baik. Yang keempat ada informasi manajemen yang lebih berkualitas. Yang kelima ada peningkatan pelaporan kinerja. Yang keenam ada penyelarasan organisasi yang lebih baik. Dan yang terakhir ada penyelarasan proses yang lebih baik. Kemudian ada dalam dunia bisnis, kajian mengenai pengendalian strategi integrasi sangat memegang peranan penting karena berkaitan erat dengan pengukuran hasil kinerja sebuah perusahaan untuk menentukan keberhasilan strategi yang diterapkan perusahaan. Adapun ukuran yang hendak dicapai haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada mewakili visi dan misi organisasi. Yang kedua menjawab kebutuhan pemangku kepentingan, oleh karena itu harus fleksibel. Yang ketiga dapat terukur dengan baik dan membutuhkan waktu yang lama. Dan yang keempat, menjawab kebutuhan perusahaan-perusahaan di tengah industri. Oke, selanjutnya, adapun balancing scorecard hadir sebagai sebuah alat ukur yang bukan hanya sebagai alat evaluasi, akan tetapi sebagai bagian dari strategi, karena pentingnya alat ukur semata-mata tidak hanya dimaksudkan untuk mengukur kinerja, akan tetapi memastikan organisasi menggunakan strategi yang tepat. Penerapan balance scorecard diharapkan tidak lagi terjadi kebingungan antara divisi karena masing-masing divisi menggunakan inisiasi untuk mencapai sasaran atau kinerja yang telah ditentukan. Perumusan kinerja dan target telah berubah menjadi strategi yang harus diterapkan oleh perusahaan secara integratif. Artinya, penerapan BSC berubah menjadi bagian dari integrasi organisasi yang akan mempengaruhi perubahan dalam sistem manajemen. Secara keseluruhan, karena pada dasarnya sistem manajemen strategi dan pengukuran yang menghubungkan sasaran strategis kepada indikator yang komprehensif. Penentuan jati diri organisasi terdiri dari perumusan visi, misi, keyakinan dasar, nilai dasar, dan tujuan organisasi. Misi menjelaskan lingkup, maksud atau batas bisnis organisasi, yaitu kebutuhan pelanggan apa yang akan dipenuhi oleh organisasi, siapa dan di mana, serta produk inti apa yang dihasilkan. Dengan teknologi inti dan kompetensi inti apa, misi ditulis sederhana, ringkas, terfokus, unsur-unsur misi meliputi produk inti, kompetensi inti, dan teknologi inti. Yang dimaksud dengan produk inti adalah barang atau jasa yang dipersepsi bernilai tinggi oleh pelanggan, berupa komponen kunci dilindungi hak paten, dan menghasilkan laba terbesar. Misi menggambarkan akan menjadi apa suatu organisasi di masa depan. Ia bersifat sederhana, menumbuhkan rasa wajib, memberikan tantangan, praktis dan realistik, dan ditulis dalam suatu kalimat pendek. Visi perlu diperinci dalam berbagai perspektif. Dalam perspektif finansial, misalkan, kami akan menyerahkan nilai superior jangka panjang secara konsisten kepada pemegang saham. Dalam perspektif pelanggan, kami akan memberikan nilai terbaik pada setiap penawaran yang memenuhi kebutuhan pelanggan dalam pasar yang dipilih untuk dilayani. Dalam perspektif profesional internal, kami akan meningkatkan nilai pelanggan melalui berpikir kembali.
meningkatkan dan memperlancar atau mengefisienkan proses bisnis kami. Dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, kami akan selalu berpikir tentang pelanggan dan bangga sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pelanggan. Selanjutnya, keyakinan dasar adalah pernyataan yang perlu dipegang direksi dan karyawan dalam menghadapi hambatan dan ketidakpastian. Pertanyaan ini untuk mendorong semangat manajemen dan karyawan dalam menghadapi hambatan dan ketidakpastian. Nilai dasar adalah untuk membimbing manajemen dan karyawan dalam memutuskan pilihan yang dapat muncul setiap saat. Selanjutnya, tujuan adalah pertanyaan tentang apa yang akan diwujudkan sebagai penjabaran visi organisasi. Tujuan dijabarkan dalam 4 perspektif pula. Apa tujuan yang berkaitan dengan perspektif pelanggan? Apa tujuan yang berkaitan dengan perspektif finansial? Apa proses bisnis internal yang akan mendukung pencapaian tujuan pelanggan dan finansial? Apa tujuan yang berkaitan dengan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan? Sekian.